Jadi kita tuh sekarang sedang menata rasa yang berantakan gara-gara apa? Kebodohannya kita. Ya sama, saya juga sama lah. Nasib kita sama. Ya. Jadi akhirnya apa? Yang dirasakan itu cuman semua yang kaitannya dengan fisik-fisik aja. Yang imannya kerasa. Sekarang contoh begini. Apa kebahagiaan tertinggi ketika kita sudah bukan tertinggi ya, sebuah mungkin kebahagiaan, puncak kenikmatan tertinggi kita ketika kita sudah berada di surga kan gitu kan. Padahal kan bukan itu, yang itu sudah tahu. Yang justru malah jauh lebih membahagiakan kita ketika di surga itu apa? Menatap wajah yang punya surga. Nah itu. Anda mau pulang kampung kayak apapun, ketika masih ada mak bapak kita di rumah, bahagia itu meskipun rumah tuh sudah mau rubuh segala macam, nengok muka mereka segala macam, selesai semua dunia tuh. Tapi ketika mereka nggak ada, kosong gitu loh. Begitulah nanti seakan-akan ilustrasinya kalau kita urusan sama di surga. Tapi tetap tujuannya itu misalkan kita pengen surga, pengen, bahkan Nabi mengatakan mintalah surga, sekalian surga Firdaus kata Nabi. Kayak apa bahagianya di surga? Nggak bisa kita bayangin. Nggak bisa kita bayangin. Makanya untuk urusan akhirat, untuk urusan Allah, bersegeralah, berlarilah kita. Capeknya kita itu, lelahnya kita itu akan memberi kenikmatan. Ya. Makanya Allah sudah berikan itu semua caranya untuk merasakan rasa-rasa tadi itu dalam semua fitur keimanan atau fitur, bukan fitur, dalam semua syariatnya Allah untuk kita bisa merasakan rasa-rasa itu. Ya. Nabi SAW ketika beliau SAW di-mi'rajkan oleh Allah, apa kenikmatan tertinggi Nabi mi'raj? Menatap Allah kan. Ya kita nggak usah bahas pakai hijab tirai itu, nggak usah bahas. Kita bahasa mudahnya aja lah. Beliau bertemu dengan Allah gitu loh. Setelah beliau SAW bertemu dengan Allah, apa yang terjadi? Allah turunkan perintah. Perintah apa? Sholat. Seakan-akan di dunia ini kita kan nggak bisa natap Allah. Yang bisa kita akses untuk melihat Allah dalam tanda kutip atau merasakan Allah di dunia cuma satu, hati aja, nggak ada yang lain. Nggak bisa yang lain. Nah, bagaimana caranya hati itu bisa melihat Allah, berkomunikasi dengan Allah, akrab dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah, kalau hatinya bermasalah terus? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti memberikan kenikmatan itu kepada kita umatnya yang masih di dunia ini melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Salat. Pernah dengar hadis Nabi katakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj. Mi'raj itu kayak terbang, diangkatnya kita ke atas. Kalau bahasa keren itu ya, kalau saya pakai bahasa umum, salat itu seperti fly-nya kita, terbangnya kita, ekstasinya kita kepada Allah gitu loh. Itu sebabnya itu amalan yang paling utama. Amalan yang pertama kali dihisab apa? Salat. Karena itu tanda si hamba itu ya ada keterpautan nggak dengan Allah hatinya itu, ada rindunya nggak sama Allah. Kalau nggak rindu, di sini aku panggil kamu, nah gitu. Wa aqimis sholata li zikri, kan Allah kan gitu. Dan aku dirikanlah sholat untuk apa? Mengingatku. Maka nanti di rumah ya, supaya rumah kita tuh barokah, kamar-kamar Anda, ruang-ruang Anda, bahkan di taman kalau perlu dirikanlah sholat di situ. Kita sampaikan, ya Allah, aku ingat kau di sini. Maka kalau kita ingat Allah, Allah akan jauh lebih ingat kita. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah mungkin kuliah, menikah segala macam, kamarnya kosong, Anda sholatin tempat itu. Atau tamannya itu segelar sejadah. Apalagi sholatnya di alam kayak begitu, masya Allah indah sekali Pak Bu. Enak banget. Kalau punya taman, kalau nggak ada taman, taman depan.